Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kode dengan exception handling. Nah, yang pertama kita masuk ke try. Di sini program meminta pengguna atau meminta kita untuk memasukkan sebuah angka. Dan angka itu langsung kita ubah menjadi integer. Di sini ada int. Setelah itu kita lakukan perhitungan sederhana. Nah, di result ini yaitu 10 dibagi dengan number atau angka yang kita masukkan. Kalau semuanya berjalan lancar, hasil pembagiannya akan ditampilkan seperti ini. Nah, sekarang kalau pengguna memasukkan sesuatu yang bukan angka, misalnya huruf atau simbol apapun itu selain angka, program akan nge-crash gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian, tadi kita sudah di bagian sini ya. Dia akan memprint mohon masukkan angka yang valid. Ada juga pengecekan zero division error. Nah, ini nih khusus untuk kondisi pembagian dengan 0. Kalau pengguna ya seperti kita memasukkan angkanya itu 0, secara otomatis akan terjadi zero division error. Maka programnya akan pindah ke blok accept zero division error dan menampilkan pesan bahwa tidak ada atau tidak bisa membagi dengan 0. Setelah itu ini outputnya. Kalau kita ini kan integer nih, int 66. Coba kita masukkan yang bukan angka. Misalnya kita bikin siang. Nah, outputnya akan seperti ini. Mohon masukkan angka yang valid. Kalau kita masukkan 0, nah outputnya akan ini. Tidak bisa membagi dengan 0. Lalu kita masuk ke kode kedua. Di sini saya membuat sebuah fungsi yaitu bernama read file. Fungsi ini tugasnya itu untuk membuka file dan membaca isi filenya. Dan yang pertama kita siapkan dulu variabel filenya. Ini file sama dengan none. Ini supaya nanti kita bisa cek apakah file ini benar-benar berhasil dibuka atau tidak. Lalu kita masuk ke bagian try. Di sini program mencoba membuka file. Saat mulai ditampilkan opening file atau print opening file. Lalu program benar-benar membuka file sesuai dengan nama yang kita berikan. Setelah itu membaca seluruh isi filenya dan menghitung berapa banyak karakter yang berhasil dibaca. Kalau semuanya berjalan lancar, isi file langsung dikembalikan. Nah, di sini ada return content. Di sini untuk membaca isi file atau karakternya. Setelah itu kita masuk ke accept file not found error. Nah, kalau filenya tidak ditemukan, program akan langsung masuk ke sini. Di sini saya tampilkan bahwa pesan filenya tidak ada dan program mengembalikan nilai none sebagai tanda gagal. Return none. Dia akan mengembalikan. Begitu juga dengan kalau program tidak punya izin untuk membuka file, dia akan masuk ke bagian permission error dan menulis permission denied. Ini ya. Kalau dia tidak mempunyai izin untuk membuka ini, dia akan ke sini. Dia akan mengembalikan. Lalu ke bagian finally. Di bagian ini yang pasti dieksekusi ya semua filenya.
mau file yang ditemukan atau tidak di sini ya teman-teman. Terus mau ada error atau enggak, di sini dia akan dieksekusi. Di sini kita cek dulu kalau filenya sempat dibuka, akan ditutup dengan rapi lagi. Lalu tampilkan pesan bahwa proses pembersihan selesai. Dia akan menampilkan pesan ini, if file. Jika filenya berhasil dibuka, sempat dibuka, dia akan menampilkan closing file. Dan filenya akan ditutup kembali, yaitu dengan cleanup complete. Intinya pada bagian ini nih, fungsi ini memastikan filenya dibuka, lalu dibaca dan ditangani ketika terjadi error, dan selalu ditutup dengan aman dan menutup filenya dengan aman ya. Nah, di sini ada contoh penggunaan fungsinya. Kita mencoba membaca file yang bernama data.txt. Sini ya. Nah, kalau kita run, ini kan fungsi ya teman-teman. Dia akan kayak gini, opening data. File data.txt not found. Lalu di bagian kode yang ketiga, di sini adalah contoh kode yang menunjukkan bagaimana try, except, else, finally bisa digabung dengan if, elif, and else untuk mengecek input usia. Yang pertama itu di bagian try, program akan diminta di sini ya. Nah, program akan meminta pengguna atau kita untuk memasukkan usia. Nilainya langsung diubah menjadi integer. Karena usia itu integer ya, dia langsung integer. Kalau pengguna memasukkan huruf atau simbol yang pastinya itu bukan angka, otomatis outputnya akan error. Nah, kalau memang inputnya bukan angka atau program yang dimasukkan itu, program akan masuk ke bagian ini kalau inputnya itu bukan angka ya teman-teman. Di sini kita tampilkan pesannya bahwa input tidak valid. Nah, input terus harus berupa angka. Please enter a number. Nah, setelah itu kita masuk ke else. Pada bagian else ini. Tapi kalau inputnya benar, program akan masuk ke bagian else. Di bagian ini kita melakukan pengecekan lanjutan. Nah, di sini ya, pengecekan lanjutan. Misalnya, jika usia yang dimasukkan itu kurang dari 0, maka outputnya pesan tidak boleh negatif. Lalu, jika lebih dari 150 dan kita anggap itu tidak realistis, dan tampilkan pesan peringatan gitu. Ini peringatannya tadi ya, tampilkan tidak realistis. Setelah itu kalau dua kondisi tadi tidak terjadi, berarti usianya normal dan ditampilkan usia tersebut seperti ini ya. Contohnya ini dia. Ini kan kecil dari 150 dan besar dari 0. Kalau kita coba yang lain, kita coba masukkan bukan integer. Misalnya ini kan tipenya string, invalid input, please enter a number. Di sini dia akan mengolah yang ini. Input precision complete. Ini pasti akan muncul selalu karena ini finally selesai. Lalu
Coba kita masukkan angka yang besar dari 150. Misalnya 160 deh. Nah, exam unrealistic. Dia akan mengeksekusi yang ini. Lalu kita coba lagi apa lagi ya? 0. Nah, your egg is 0. Input processing complete. Dia akan mengeksekusi yang ini. Oke. Oh, kurang dari 0 misalnya. Min 5 deh misalnya ya. Nah, egg cannot be negative, tidak bisa negatif. Nah, sekian penjelasan dari kode implementasi exception and handling saya. Semoga diharap dari penjelasan saya itu bisa dimengerti. Oke, see you next video.